Ya, kita jumpa lagi. Kali ini saya mau cuci atau servis bersihin AC. Ini udah kotor, tapi tanpa air. Jadi hanya menggunakan satu alat saja. Seperti apa? Simak terus videonya. Untuk alat yang kita gunakan hanya satu saja. Ini dia. Kita pakai koas. Lalu seperti apa? Kita jelaskan dulu. Yang harus dibersihkan di AC itu ada beberapa hal ya. Yang pertama filter. Nah, ini lihat debunya sudah kotor. Filter ini kita akan ambil, ini dibuka dulu ya, cover samping depannya. Kita buka, lalu filternya diambil. Jadi yang dibersihkan nanti ini tarik saja. Ini bersihkan adalah filter ini. Kita taruh dulu di bawah. Filter, lalu bagian evaporator. Ini besinya ini, bagian ini. Nah, itu ada beberapa debu yang tembus, yang tidak tersaring filter. Ya, nanti kita bersihkan. Lalu bagian fan indoor di dalam situ. Nah, kelihatan nggak? Nah, itu yang berputar, yang menghembuskan angin ini. Nah, itu nanti kita akan bersihkan di dalamnya. Nah, itu kelihatan ya. Itu banyak debu, sehingga apa yang terjadi kalau banyak debu gini, filternya banyak debu, evapnya juga ada debu, di bilah kipas fan indoornya juga banyak debu, jadi anginnya itu pelan di sininya. Ya, nanti kita akan bersihkan, cuma tidak pakai semprotan, alat semprot yang biasa kita gunakan untuk cuci AC, karena kita mau memberikan tutorial supaya pemirsa bisa mengerjakannya sendiri tanpa memanggil tukang cuci AC. Lumayan untuk menghemat dan ya supaya apa ya, supaya bisa dilakukan sendirilah. Lalu bagian di terakhir setelah indoor sudah bersih, lalu kita ke bagian outdoor nanti. Ya, kita mulai saja dengan filternya terlebih dahulu. Ya, filter caranya ya tinggal dikosek-kosek aja ya seperti ini. Sama persis seperti bersihin kulkas. Debu-debu yang bersihin kulkas, sorry, bersihin kipas maksudnya. Tinggal dikosek-kosek aja, nanti debunya akan rontok sendiri. Kalau filter ini gampang, kalau misalkan dirasa kurang bisa dialiri air saja di air keran. Ya, kita semuanya bagian sini semuanya, sebelahnya lagi, karena filternya ada dua. Nanti juga sama ya, ini kita skip aja ya. Bisa dilihat ya debunya, ini sudah lumayan bersih. Saya akan tambahkan untuk membersihkannya dengan saya pakai air, saya pakai keran biasa aja. Nah, biar ada yang kecil-kecilnya rontok juga, karena ini filter gampang, kita bisa copot, bisa bawa kemana aja. Kalau yang lain benar-benar tanpa air. Ini juga kalau nggak pakai air juga nggak apa-apa sih. Cuma biar lebih bersih aja. Ya, kita bersihkan dari ujung ke ujung. Oke, udah bersih. Cuma buat membilas aja sih. Dah beres. Kita lanjut ke bagian yang lainnya. Kita lanjut ke bagian evaporator. Nah, ini harusnya casingnya dibuka ya biar lebih sempurna, tapi saya contohkan tanpa membuka supaya semua bisa mengikuti cara ini. Untuk membuka casing itu macam-macam caranya, tapi pada intinya adalah sama. Kita cari dulu tempat bautnya, biasanya ada di sini. Satu, ada yang di tengah juga ada. Nah, di sini. Ada yang di sini juga, biasanya taruh di sini. Nanti bautnya dibuka dulu semuanya, baru dicongkel. Yang bagian yang dicongkel adalah bagian atas. Ini sekalian tutorial cara. Nanti lihat aja di atas itu ada klipnya gitu. Nah, itu klip itu dicongkel aja pakai obeng minus atau pakai tangan aja gini. Cet, tarik. Ada 3 klip. Tengah, ujung kiri, dan ujung kanan. Itu ditarik, nanti dia akan ke depan itu. Baru dibuka. Tapi saya contohkan tanpa membuka aja. Kita lanjutkan. Nah, ini bagian yang terlihat bisa kita bersihkan dulu semuanya, dikosek-kosek. Nah, itu ada sawangan Depok,
Nah, ini kita bersihkan dulu yang bagian casingnya dulu ya, yang terlihat. Jadi enak tanpa menggunakan air, nggak usah repot-repot, nggak usah ribet. Kita harus beli alat hampir sejuta buat alat semprotnya. Cukup pakai koas, modal Rp5.000 kita bisa bersihin AC sendiri di rumah. Nah, ini kita dorong saja lalu ke sini. Terus bagian casingnya dulu ya. Nah, setelah bagian sininya, lalu di bagian ini caranya adalah di atas ke bawah gitu. Jangan dikurek-kurek gitu, takutnya pada bengkok nanti. Nah, seperti ini. Nah, tuh kan, kelihatan bedanya. Ke bawah, nempel dia. Set, ini kalau casingnya dibuka lebih enak lagi, bisa lebih tegak lagi kuasnya, ya. Tapi karena saya ngasih contoh aja, dan saya males juga buka casingnya, jadi nggak apa-apa. Intinya seperti itu, kayak nyisir rambut ya. Nah, bagian evap. Tapi itu sudah terlihat ya, sebelum dan setelah dibersihkan. Kalau filternya masih rapet, masih bagus, biasanya bagian evap ini tidak terlalu kotor. Tapi kalau filternya udah ada yang bolong, dia itu biasanya akan numpuk di sini debunya, nempel tebel gitu. Tapi caranya bisa dengan ini, kita sisir-sisir seperti ini supaya ikut turun. Bagian yang bawahnya yang terlihat yang bisa kita bersihkan juga kita bersihkan. Kita lihat. Nah, kalau terlalu udah nanti bengkok seperti ini, dia akan malah menghalangi anginnya. Nah, kalau mau lebih ini lagi, pakai lap basah, kanebo basah untuk membersihkan casing-casingnya juga boleh ditambahkan. Saya rasa ini contoh aja ya, silakan diteruskan di detailnya dari ujung sampai ujung. Sebenarnya kalau bisa dibuka, itu bagian evaporator atas ini, itu ada lagi bisa kita ini. Ya, bagian evaporator sudah. Ini bagian luarnya kita bersihkan juga sekalian, mumpung lagi di atas. Nah, sudah. Lalu bagian bilah fan indoor yang ada di dalam ini kita bersihkan dulu bibirnya, bibir AC ya. Bibir saya udah bersih kayaknya. Nah, seperti ini. Lalu fan indoor. Nah, caranya adalah kita selipkan kuas kita di celah-celah kisi-kisi sini. Nah, seperti itu. Dan bilah fan indoor itu bentuknya horizontal. Jadi untuk cara membersihkannya adalah kita gosok secara horizontal juga, seperti ini. Shoot, shoot. Nah, kelihatan kan bedanya? Tuh, seperti ini. Kita gosok 3 kali biasanya sampai dia otomatis akan berputar sendiri, seperti itu. Tuh, rontok sendiri kan debunya. Nah, lihat. Oh, wih, panen debu. Nah, gitu. Ini satu sisi dulu, kita gesek-gesek secara horizontal. Kita lihat bedanya. Sudah signifikan ya bedanya. Ini yang belum dibersihkan, ini yang sudah dibersihkan. Terlihat sebelah kanan ini tidak ada debu, ini masih ada debu. Nanti seperti itu di ini semua sisi. Dari sebelah sini gesek-gesek, lalu pindah lagi geser, gesek-gesek lagi, pindah lagi gesek-gesek sampai sini, sampai di ujung sana ya. Untuk membersihkan fan indoor ini kita akan skip dulu karena lumayan lama nanti ya, untuk menghemat durasi video kita. Kita lanjutkan panen debunya seperti ini. Woi, panen debu, kita skip dulu ya. Oke, jika sudah selesai, kita dari ujung ke sini sudah,
kita nyalakan AC-nya supaya debunya itu ke dorong keluar. Hati-hati ya, awas kelilipan. Ini kita nyalakan. Oh, biasanya suka terbang-terbang tuh. Wuh, debunya terbang-terbangan ya, supaya buat menghembus si debunya aja. Ini kita bisa sekalian bersihkan. Nah, berarti kita sudah selesai. Tinggal kita tutup casingnya lagi kalau casingnya dibuka, atau kita tinggal pasang filternya ya. Saya mau pasang filter dulu. Nah, ini tadi filternya saya cuci, udah kering. Bisa terlihat ya, debunya yang jatuh banyak hasilnya, tidak kalah banyak kalau disemprot ya. Sebelah situ udah kita pasang lagi filternya. Filter ini penting ya untuk menyaring debunya, supaya debunya itu nggak langsung kesedot ke evaporator yang bikin ngeblok debu di evaporator. Anginnya nanti nggak ada, dinginnya juga nggak maksimal. Kita sudah beres bersihin indoornya, nggak sampai 10 menit beres tanpa becek-becek. Nah, ini metode ini bisa dilakukan 2 kali, maksudnya 1 kali, jadi sekali-sekali, selang-seling. Sekali kita cuci pakai air seperti biasa, 1 kali dengan metode ini, atau selalu pakai metode ini juga nggak masalah sih. Seperti yang saya lakukan, metode ini cocok buat yang nggak punya alat steamnya, atau yang bawah kamar AC-nya itu di bawahnya kasur, atau ada barang-barang yang misalkan di sininya ada kasur yang susah lah, ada lemari segala macam. Ini cocok pakai metode kita. Ini biarkan kita nyala karena kita akan lanjut membersihkan outdoornya, debunya juga ya. Dan sebelum kita melanjutkan bagian outdoornya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan tombol like-nya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita sudah di outdoor. Ini posisi nyala ya. Tadi kan kita nyalakan. Jadi bagian outdoor yang dibersihkan itu seperti biasa, bagian casing aja. Lalu bagian kondensor belakang. Itu kondensor dari belakang. Ya, di belakang itu. Nah, bagian ini. Ini kondensor. Kalau di dalam namanya evaporator. Kalau bagian outdoor namanya kondensor. Itu dari ujung ke sana. Memang biasanya ini akan disemprot, tapi karena kita nggak pakai alat semprot, kita pakai kuas. Caranya langsung aja, gampang sekali. Saya naik dulu lebih tinggi. Nah, menguasnya sama persis seperti yang membersihkan evaporator indoor ya. Jadi pakai kuas, karena ini kan alurnya vertikal. Jadi kuasnya itu secara vertikal juga, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itu agak ditekan dikit, diulang-ulang seperti ini, seperti itu. Nah, debunya dia akan beda ya. Oh, kenapa ini sambil dinyalakan? Supaya begitu debunya lepas, dia akan ke sedot keluar. Nah, gosok-gosokin sambil ditekan ya, sedikit ditekan, terus dari atas sampai ke bagian bawah sini, sambil ditekan. Lanjut ke sana, seperti itu. Terus sampai sono, sampai sejangkauan tangan kita lah. Oke, saya rasa cukup mudah. Ini bisa dilanjutkan sendiri. Kita lihat perbedaannya. Nah, nanti akan terasa. Ini penting dibersihkan supaya sirkulasi freon, pendinginan freon itu tidak terhalang debu di kondensornya ini, sehingga dingin dari AC-nya akan lebih cepat nantinya, tidak ada yang menghalangi. Bagian-bagian ini juga dibersihkan. Silakan dilanjutkan detail-detailnya. Ini saya hanya mencontohkan saja. Saya rasa demikian. Kita sudahi dulu videonya. Sampai bertemu dengan video-video yang selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, tekan tombol like, dan di-share ke semua orang supaya orang lain juga mendapatkan manfaat yang sama. Dan juga jangan lupa kita diskusi di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.